berbicara mengenai pandemi COVID-19 yang masih melanda di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, membuat seluruh sektor terdampak. Oleh karena itu, pemerintah mencari solusi untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan cara vaksinasi. Tapi apakah benar vaksinasi adalah salah satu cara efektif untuk memutus mata rantai virus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susianto MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nama saya Reko Adriadi, MIP. Kebetulan saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Perkenalkan, saya Bintang Agustina Pratiwi. Sehari-hari saya bekerja di Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya Riswanto, sehari-harinya bekerja di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kebetulan bertugas di Sekretariat Rektorat Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya juga setuju bahwa vaksin bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan sama sekali orang ini terhindar dari COVID. Ini kan hanya salah satu saja. Persentasenya kan juga tidak 100%. Berdasarkan hasil riset, terus kemudian hasil uji coba, beberapa vaksin kan tingkat keberhasilannya di atas sekitar 60-an%. Artinya masih ada kemungkinan mereka yang sudah vaksin juga terkena kembali. Wabah itu memang ada, tetapi yang menjadi persoalan adalah saya dari sudut pandang saya pribadi untuk melihat ini, kenapa kasus COVID itu bertambah itu seiring dengan momen-momen tertentu saja. Jadi bukan hanya seperti nampak seperti memang disetting untuk menjadi sebuah untuk sebuah kebijakan pemerintah, entah kita menyebutnya apa. Jadi ada hal-hal tertentu dia tiba-tiba landai, kemudian tiba-tiba dalam momen-momen tertentu dia bisa menaik signifikan. Dalam setahun terakhir ini yang saya catat itu adalah kasus pertama meningkatnya kembali COVID itu adalah setelah pasca Pilkada 2020. Sekarang ini juga yang kedua mulai meningkat lagi adalah di momen-momen orang berpuasa. Jadi ya kita percaya tidak percaya sih sebetulnya meningkatnya COVID itu seperti apa. Kita ketahui bahwa virus tersebut sudah menyebar di seluruh negara dan pemerintah kita sudah melakukan berbagai upaya untuk pengendalian kejadian pandemi ini, seperti penggunaan masker, kemudian cuci tangan, kemudian social distance, dan sekarang malah juga ada pembatasan menghindari kerumunan sama pembatasan untuk beraktivitas atau mobilitas seseorang. COVID memang ya sudah kita ketahui bersama menjadi pandemi yang sudah melanda seluruh negara. Bahkan berita yang teranyar, berita yang sedang hangat-hangatnya itu India itu hancur total, artinya lumpuh total, hampir lumpuh total akibat dampak dari pandemi ini. Yang memang pandemi ini, COVID-19 ini tidak bisa kita anggap remeh. Artinya walaupun isu di sebagian orang mengatakan bahwa ya itu by design, COVID itu ya sekedar
apa namanya, buatan yang memang lain sebagainya lah, pokoknya yang setengah tidak percaya. Tapi pada kenyataannya memang di beberapa negara ada yang hancur, ada yang lumpuh, ada yang hampir lumpuh total terdampak oleh COVID-19 ini. Vaksinasi adalah program pemerintah yang memang dimaksudkan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Oleh karena itu harus kita dukung. Karena tidak mungkin program ini dilaksanakan, direncanakan untuk dilaksanakan oleh masyarakat tanpa niat baik dari pemerintah. Saya yakin niat mulia pemerintah bagaimana segera pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Salah satu langkahnya ya dengan program vaksinasi. Karena memang nanti target utamanya adalah dengan terbentuknya immunity, sehingga imun kolektif ini akan terus kemudian menjadi program target dari vaksinasi ini, sehingga bisa memutus mata rantai COVID-19. Kalau vaksinasi sebetulnya sangat setuju, kalau pribadi saya sangat setuju, karena selain kita berusaha untuk menjaga diri kita sendiri, karena kesehatan itu kan penting. Nah, kita sudah mungkin menjaga dengan 3M itu, namun ada ikhtiar juga yang dilakukan, itu adalah vaksinasi. Itu salah satu ikhtiar sebetulnya. Jadi kalau kita memang tidak mendukung sama sekali hal-hal seperti itu, ya kita jumawa juga. Karena yang kita hadapi ini adalah sebuah wabah yang memang tidak tampak wujudnya. Beda kalau misalnya itu sakitnya itu, wabah itu langsung menampak seperti luka, koreng kayak gitu kan, mungkin nampak orang, oh jangan deketin. Nah ini kita tidak mengetahui. Nah kita ikhtiar kita itu salah satunya ya vaksinasi itu. Selain juga dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Cukup efektif dalam penanggulangan COVID-19. Karena seperti kita ketahui bahwa vaksin itu merupakan salah satu cara masuknya, itu kan vaksin itu kan merupakan virus yang sudah dilemahkan, ya, virus yang sudah dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi dengan masuknya virus yang sudah dilemahkan tadi, itu tubuh kita mulai kenal, oh ternyata ada benda asing atau ada zat baru atau ada virus baru yang akan mereka kenal. Kemudian tubuh kita sendiri nanti akan merespon, membentuk antibodi tersendiri, sehingga nanti ketika suatu saat dia ketemu lagi dengan virus tersebut, dia sudah kenal, dia sudah mempersiapkan antibodinya. Penanganan pemerintah terkait COVID ini ya bisa kita anggap sudah dilakukan, walaupun pada kenyataannya tidak maksimal. Tapi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga, sebagian kita yang memang usahanya pada sektor-sektor yang sangat membutuhkan berhubungan dengan orang banyak, seperti transportasi, seperti dunia pendidikan, memang merasakan sekali dampaknya. Dan yang dilaksanakan pemerintah, memang pada beberapa sektor itu belum ada solusi yang baik untuk mengatasi bagaimana mereka yang terdampak, bidang usahanya terdampak, tapi belum ada solusi yang jelas bagaimana mereka yang terdampak pada bidangnya itu mendapatkan ya tentunya pendapatan lain lah setidaknya. Terus terang memang awalnya saya bukan takut dengan jarum suntik dan tidak pernah merasa takut dengan jarum suntik, tapi karena memang informasi di luar ini sedemikian heboh berkaitan dengan vaksin, sempat juga nervous. Apalagi nengok petugas-petugasnya yang pakai APD lengkap, begitu masuk ruangan nervous. Tetapi bisa diatasi lah. Meskipun tensi agak naik, tetapi masih dalam tahap toleransi hingga bisa divaksin. Selanjutnya setelah vaksin ternyata tidak ada masalah, fine aja, tidak juga terasa sakit. Terus kemudian selesai juga
katanya diinformasikan pegel-pegel inilah itu dan sebagainya. Pengalaman saya sih tidak merasakan apa-apa, sampai sekarang pun tidak ada masalah apa-apa berkaitan dengan vaksin. Saya pribadi karena memang saya sadar vaksinasi penting, malah sebetulnya sudah terlalu lama seharusnya dari kemarin-kemarin saya berharap untuk divaksin. Tapi karena mungkin baru kesempatan UMB baru hari ini ada bagian untuk vaksinasi, saya langsung mengambil untuk mengikuti dan tidak ada kepanikan. Ya tadi saya katakan vaksinasi itu menurut saya adalah ikhtiar, cara kita untuk sehat. Jadi terlepas apapun itu adalah suatu kepentingan settingan apa, tetapi untuk saya pribadi vaksinasi itu adalah satu cara untuk berikhtiar tadi. Awal sebelum divaksin itu cemas ya, namanya biasa ya melihat jarum suntik. Tapi setelah divaksin itu sama seperti suntikan biasa lah pokoknya. Dan memang mungkin tadi itu agak beda dikit itu karena mungkin sudah lama nggak disuntik ya. Jadi sedikit agak ada semutan, kemudian kayak nyutit sudah itu biasa sih sebenarnya kalau baru disuntik. Dan sekarang alhamdulillah biasa aja. Dan malah mungkin setelah divaksin itu merasa lebih pede, tapi tetap walaupun lebih pede ya harus tetap memperhatikan prosedur atau protap dari pencegahan COVID-19. Jadi meskipun kita sudah divaksin bukan berarti jaminan 100% kita tidak bisa terkena. Bahkan beberapa orang yang terkena COVID itu karena abai. Mereka setelah dilakukan vaksin seolah-olah itu sudah terbebas. Terus kemudian dia lalai, tidak menerapkan lagi protokol kesehatan, ya itu risikonya. Sehingga dia terpapar COVID-19 lagi. Biasanya sih sebelum divaksinasikan ditanyakan tentang latar belakang kesehatan si calon yang mau divaksinasi ini ya. Jadi di sini letak kejujuran kita harus menyampaikan. Jadi kalau memang kita punya riwayat penyakit yang bertentangan terhadap vaksinasi itu ya sampaikan. Karena kan sudah jelas beberapa penyakit yang tidak dibolehkan untuk vaksinasi ketika memang dia kondisi badannya itu tidak bagus untuk menerima vaksin. Karena ya perlu kita catat vaksinasi itu kan adalah virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita secara langsung. Jadi ketika memang di dalam tubuh kita itu tidak bisa menerima itu dengan kondisi tubuh yang tidak bagus ya bisa jadi itu akan menjadi resiko tersendiri bagi si orang yang divaksinasi itu. Jadi ya baiknya ketika memang vaksinasi itu benar-benar diperiksa dulu terlebih dahulu dan dicek dulu riwayat kesehatannya itu apa benar tidak ada dampak terhadap vaksinasi itu. Jadi gini, kenapa bisa ada yang meninggal dunia? Kenapa bisa ada yang terserang kembali? Nah, itu kembali lagi kepada imunitas seseorang ya. Jadi kita meskipun kita di umur yang sama, kita di jenis kelamin yang sama, berat badan yang sama, tinggi badan yang sama, aktivitas yang sama, belum tentu imunitas kita sama. Karena gini, bisa jadi misalnya kan namanya lahir ya, kita kan genetiknya beda-beda. Jadi bisa jadi si A itu tadi yang punya aktivitas sama, semuanya sama, itu dia mempunyai riwayat penyakit, misalnya ada penyakit asma, kemudian yang lainnya ada penyakit diabetes. Nah, jadi salah satu penyakit penyerta dari COVID-19 yang bisa membuat dia semakin parah itu adalah penyakit bawaannya. Yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga kesehatan diri kita, menjaga protokol kesehatan, menjaga imun kita, menjaga iman kita yang terpenting. Sehingga tentunya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Dan yang lebih dari itu tentunya dengan terhindarnya kita dari virus tersebut, kita menjadi sehat-sehat selalu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sa'roni, MPD, Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Warga UMB, saya kira tidak usah ragu-ragu
Ya memang tinggal dicek saja apabila sudah memenuhi persyaratan untuk dapat divaksin, ikuti saja vaksinasi. Karena ini adalah meningkatkan kekebalan tubuh kita agar kita tidak terkena COVID-19. Kita percaya kepada pemerintah bahwa ini fasilitas dari pemerintah. Pemerintah akan melindungi seluruh warga negara dari terkenanya wabah COVID-19 ini. Jadi kita percaya bahwa menurut saya nanti setelah terjadi vaksinasi mungkin lalu ada perubahan sedikit pada tubuh kita, mungkin demam atau apa. Saya pikir itu biasa, ya. Dan vaksinasi ini kan sesuatu yang biasa juga. Kita sudah mengenal vaksinasi pada cacar atau polio pada anak-anak sudah biasa. Kalau kita vaksinasi cacar, seingat saya pada waktu kecil dulu setiap kita kena vaksinasi ya mesti demam. Ya. Sehingga kalau bekas vaksinasinya itu bernanah, itu katanya itu vaksinasinya bermain kan gitu untuk bisa memberi kekebalan tubuh kita. Nah, itu saja. Jadi kalaupun ada efek-efek kecil akibat vaksinasi, saya pikir bidang kesehatan, para dokter yang melayani kita sudah tahu dia bagaimana cara akan memberikan penanggulangan apabila ada dampak-dampak kecil setelah diberi vaksinasi. Jadi merespon bagaimana wabah corona atau COVID-19 ini, memang ini kan sangat tergantung kepada pemahaman masyarakat kita secara umum. Oleh karena itu, maka sebenarnya kita menghimbau agar kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, maka tidak ada jalan lain, kita harus mendisiplin diri mengikuti anjuran pemerintah itu, yaitu dengan protokol kesehatan. Ya. Jadi ada 3 usaha pokok yang harus kita lakukan itu. Yang pertama, menggunakan masker, kemudian yang kedua cuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan, ya, kerumunan. Nah, tapi harus satu lagi itu yaitu meningkatkan imunisasi tubuh kita masing-masing. Kan sudah disampaikan oleh banyak media, meningkatkan imunisasi itu dengan cara minum vitamin C, vitamin E, berjemur, disempatkan untuk setiap hari berjemur. Nah, dengan itu maka kita akan segera memutus mata rantai penularan COVID itu. Kita ya kalau dibilang bersyukur, kita diberi pelajaran yang sangat berharga di mana terjadinya kasus berjangkitnya kembali di India. Akibat kita merasa sudah selesai, kemudian lalu abai, akhirnya terjangkit. Nah, kita berharap jangan sampai terjadi kasus yang semacam itu pada diri kita. Dan memang persoalan COVID-19 ini, ya saya pikir karena persoalannya itu adalah persoalan disiplin dan pemahaman masyarakat berkaitan dengan penularan dan penjangkitan COVID-19 ini, maka sesungguhnya masyarakat harus memahami betul, ya. Nah, sekarang kita ini kan kadang-kadang ada ketidaksinkronan antara sikap masyarakat dengan keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai itu. Masyarakat sendiri memang kadang-kadang juga tidak bisa dihindari karena dia harus
pergi ke pasar, pergi ke tempat keramaian karena memang itu menjadi sumber penghasilannya. Tapi apapun itu kita berharap tolonglah masing-masing kita itu untuk mengenakan protokol kesehatan itu secara disiplin, ya mudah-mudahan kita terhindar dari penularan COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Dr. Sela Arini Putri, saya dari Puskesmas Kampung Bali sebagai dokter umum yang selama ini saya sebagai penanggung jawab COVID-19 dan pada saat ini sebenarnya untuk vaksin COVID kita ada saya bersama Ibu Deci Olina sebagai penanggung jawab vaksin ini. Nah, di sini juga kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu untuk memvaksin seluruh pendidik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oke, vaksin itu adalah sebenarnya pada saat seseorang memasukkan kekebalan tubuh bukan secara alami tapi secara buatan. Jadi kita dimasukkan kekebalan tubuh ke dalam tubuh kita agar terbentuk antibodi terhadap suatu penyakit tersebut. Seperti ini untuk vaksin COVID-19 itu antibodi yang dibentuk adalah untuk COVID-19. Jenis vaksin yang digunakan pada hari ini adalah Sinovac yang diracik oleh Bio Farma. Jadi prosedurnya itu untuk tahap 1 itu kemarin hanya untuk tenaga kesehatan. Nah, setelah tenaga kesehatan kita masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu adalah publik. Publik itu termasuk pejabat publik, pelayan publik, pedagang, kemudian pendidik, yaitu salah satunya para pendidik di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kemudian kita masukkan juga wartawan, organda, dan ojek online. Nah, nanti apabila sudah termasuk di dalam kategori tersebut, calon yang akan divaksinasi itu wajib membawa KTP. Kemudian dia akan melakukan pendaftaran dulu, yaitu registrasi dan verifikasi di meja 1. Jadi kita punya 4 meja, meja 1 itu adalah pendaftaran, registrasinya, verifikasi juga, kemudian masuk ke meja 2. Meja 2 itu menentukan layak atau tidak layak seseorang untuk divaksin yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Di sana dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Baru masuk ke meja 3, di meja 3 dilakukan vaksinasi, setelah itu diobservasi dulu selama 30 menit, baru ke meja 4 untuk menerima sertifikat vaksin, menentukan ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau tidak. Seperti itu. Oke. Jumlah itu seharusnya sebenarnya adalah 100 orang, tapi ada beberapa yang tidak lulus screening. Nah, selain tidak lulus screening, mungkin tidak ada kehadirannya juga, sehingga yang tervaksinasi hari ini adalah 71 orang. Penyebab tidak screening itu bermacam-macam, yaitu mulai dari hipertensi, kemudian gula darah yang tidak terkontrol, dan ada juga yang tidak hadir memang. Bagaimana? Oke, bagaimana? Jadi vaksin itu kenapa sih? Pertanyaannya itu 2 kali. Jadi itu berkaitan dengan bagaimana cara kerja vaksinasi di dalam tubuh. Pada saat disuntikan pertama kali itu sel humoral T itu dia memanggil untuk sel humoral B yang membentuk antibodi itu bekerja. Maka dari itu jadi respon imunitas seluler itu yang untuk membentuk antibodi itu terrespon dulu yang alami dulu. Nah, kemudian dia akan memanggil yang untuk antibodinya yaitu sel B. Nah, untuk memanggil sel B makanya kita harus vaksin yang kedua kali, istilahnya untuk booster, sehingga akan terbentuklah antibodi tersebut untuk melawan virus COVID-19. Sebenarnya seperti ini, vaksin itu bukan berarti pada saat kita divaksin kita tidak terkena lagi COVID-19, bukan. Makanya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya. Nah, jadi kalau misalnya sudah divaksin dan sudah menerapkan, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari virus tersebut, sehingga memang ada kemungkinan walaupun sudah divaksin tetap bisa terinfeksi, itu tergantung lagi dengan daya tahan tubuh dan paparan virusnya seperti itu. Ya, tapi seandainya pun terkena, biasanya komplikasi yang terjadi tidak terlalu berat seperti itu, dan atau bahkan bisa mencegah, betul-betul mencegah sehingga tidak terkena. Seandainya terkena juga, itulah fungsinya tidak sampai komplikasinya terlalu berat seperti itu. Nah, untuk kejadian-kejadian pasien yang meninggal, biasanya pasien itu memiliki penyakit komorbid seperti itu, yang awalnya mereka mungkin tidak tahu, sehingga pada saat itu dia bisa tahu pada saat ada keluhan kayak gitu. Menurut pandangan saya, kesehatan insya Allah keadaannya akan membaik ya, dengan adanya vaksinasi ini keadaan kesehatan kondisinya akan membaik.
terjun bebas lagi seperti kemarin. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini kondisi kesehatan akan membaik, jadi angka kematian pun berkurang seperti itu. Jadi inti dari kesimpulannya adalah vaksinasi ini tetap ada manfaatnya. Suatu negara itu pemerintah itu adalah ibu negara yang pastinya sudah memikirkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya berpikir seperti itu ya. Jadi yang diberikan itu pasti sudah yang terbaik dan tidak mungkin menghabiskan dana menyengsarakan rakyatnya tanpa manfaat yang cuma-cuma seperti itu. Dan sudah dipikirkan dengan baik-baik, sudah ini melewati penelitian profesor seperti itu. Jadi mereka yang sudah ahlinya sudah meneliti hal ini dan sudah menjamin. Kemudian himbauan saya, marilah kita bersama-sama untuk melakukan vaksinasi ini. Yakinkan di dalam diri kalian bahwa ini adalah baik manfaatnya dan mencegah, serta kalaupun seandainya pun terkena itu mengurangi komplikasinya sehingga menurunkan angka kematian. Nah, kemudian untuk efek sampingnya itu alhamdulillah kurangi hoax-hoax yang beredar seperti itu. Bacalah jurnal-jurnal atau media sosial yang terpercaya. Nah, kemudian ini juga banyak manfaatnya. Kita berharap dengan adanya vaksin ini keadaan kesehatan membaik dan keadaan ekonomi pun pulih kembali. Sebenarnya gini, saya mau klarifikasi dulu mengenai kenapa sih banyak yang tetap terkena walaupun sudah ada vaksin ini. Kita bisa lihat dengan mata kepala sendiri, sejak mungkin 3 bulan terakhir kehidupan sudah normal kembali. Orang-orang sudah tidak pakai masker lagi, mencuci tangan juga jarang, mobilitas sudah tidak dibatasi, sehingga jangan menyalahkan vaksinnya seperti itu, salahkan dengan protokol kesehatan yang tidak diterapkan seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk perbedaan vaksin, di sini kita menggunakannya Sinovac ya, mungkin di luar negeri ada yang pakai Pfizer. Untuk detail dari perbedaan antar vaksin tersebut mungkin ada pihak yang lebih berwenang dan mungkin mereka yang lebih berhak untuk memberikan penjelasan seperti itu.